Film ini bercerita tentang seorang gadis putri raja yang sangat suka makan. Karena sangat suka makan, dia menjadi seorang wanita yang sangat gendut. Setiap hari yang dipikirkannya hanya makanan dan makanan. Ini adalah Putri Hwayong, adalah seorang gadis 150 gram. Jangan memandang rendah orang yang gemuk. Dia adalah seorang putri yang dicintai raja. Sejak dia kehilangan ibu di usia muda, kaisar merasa untuk putri kecil ini, jadi dia sangat memanjakan Hwayong. Satu-satunya hobi Hwayong adalah makan dan makan. Dia mencintai makanan lebih dari apapun. Kaisar segera memberikan semua makanan terbaik di dunia untuk Hwayong. Tanpa diduga, berat badan Hwayong semakin bertambah seiring bertambah usianya. Bahkan mandi pun menyebabkan air memercik. Sebelum kematiannya, kaisar memberitahu pangeran. Tanpa diduga, Anda harus memperlakukan saudara perempuan Anda dengan sangat baik, dan tentu saja jangan biarkan dia kelaparan. Kaisar baru setelah berhasil mengingat wasiat ayahnya, cintanya pada saudaranya harus disebut tak terbatas. Dia memerintahkan dapur untuk membuat masakan yang berbeda setiap hari untuk memuaskan saudari pecinta makan ini. Tapi dia juga mengharapkan itu dari seorang gadis kecil yang lucu menjadi seorang putri yang gemuk. Jadi setiap hari akan ada banyak hal lucu terjadi. Para pelayan tidak berani berbicara di depan Hwayong, tapi di balik layar mereka mengecek tubuh sang putri. Seseorang dengan berat 150 gram tidak berbeda dengan tabung gas bumi. Siapapun yang menikahi sang putri pasti tidak beruntung selama 8 generasi. Tetapi meskipun demikian, Hwayong tetap makan apa yang harus dia makan dan minum apa yang harus tetap dia minum. Suatu hari ketika cuaca bagus, Hwayong sedang berjalan di taman belakang. Dia melihat seekor burung. Hwayong yang lembut memanjat pohon untuk menyelamatkan burung itu. Tetapi bagaimana mungkin cabang yang begitu tipis dapat menahan bebannya? Pada Hwayong hampir jatuh ke tanah, tuan muda Mojin baru saja lewat membantunya. Keempat mata bertemu, jantung Hwayong berdetak kencang, wajah yang memerah terlihat sangat imut. Pertama kali dia melihat Mojin, Hwayong memutuskan bahwa dia ingin menikah dengan pria ini. Setelah itu, Hwayong mengetahui bahwa Mojin adalah putra kedua dari Jenderal Baek. Malam itu, Hwayong berguling-guling di tempat tidur, pikirannya penuh dengan bayangan Mojin. Kaisar melihat bahwa saudara perempuannya tidak mau makan setelah mengetahui bahwa sang putri memiliki seseorang yang disukainya. Dia kemudian memerintahkan Mojin untuk memberikan Hwayong sebagai menantunya. Pada malam pernikahan, Hwayong sangat bersemangat dan bahagia. Dia dan mempelai pria Mojin menderita karena meminjam alkohol untuk menghilangkan kesedihannya. Di saat yang tepat, pemandangan indah mempelai pria tertidur lagi. Dan mempelai pria Mojin, setelah mengetahui hal ini, kaisar sangat marah dan berencana untuk memenggal kepala Mojin. Tapi Hwayong sangat mencintainya sehingga dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan suami dan menipu kaisar. Setelah mengetahui hal ini, kaisar sangat marah dan berencana untuk memenggal kepala Mojin. Dia mengatakan bahwa karena dia sangat bahagia, dia tidak bisa pindah kamarnya ketika dia mabuk. Setelah itu, bahkan jika Hwajin yang mencoba menyenangkan Mojin berusaha menjadi istri yang sah, tetapi pria jahat ini tidak bersyukur bahkan memperhatikannya. Tidak hanya dia sengaja menghindari pertemuan dengan Hwayong, dia juga memikat pelayan Hongdan dan kemudian diam-diam berkencan. Pada malam bulan Januari yang sejuk, Hwayong sedang berjalan di taman belakang ketika dia melihat suaminya berkencan dengan Hongdan. Hwayong dengan marah mengunci pelayan di kamar kayu bakar, tapi tiba-tiba Tam kecil itu malah mengangkat wajahnya dan berkata, dia tanpa malu-malu mengatakan bahwa bahkan jika dia mati, Mojin tidak akan menyukai istri yang gemuk. Kata-kata pelayan itu menyakiti Hwayong. Kaisar merasa kasihan pada saudara perempuannya dan memerintahkan Mojin untuk dibunuh. Tapi Hwayong mengatakan bahwa setelah Mojin jatuh cinta padanya, dia akan membunuh
adiknya sendiri. So Hwayong memutuskan untuk menurunkan berat badan untuk membalas dendam pada pria yang tidak setia itu. Tapi Hwayong Penatu merasa kasihan pada adiknya yang tidak makan minum, jadi dia meminta wanita untuk mengundang instruktur penurun berat badan, Chaeksa. Chaeksa membuat Hwayong jadwal penurunan berat badan yang jahat. Sejak itu sang putri meninggalkan istana, memulai perjalanan menurunkan berat badan jangka panjang. Jika Anda ingin kurus, Anda harus mengontrol mulut dan bekerja keras. Chaeksa telah menetapkan tujuan jangka pendek untuk Hwayong. Pertama, Anda harus mengontrol makan Anda, tetapi tidak bisa makan membuat Hwayong lebih buruk daripada sekarat. Setelah beberapa hari pelatihan dasar, berat badan Hwayong masih sama. Ternyata di malam hari Hwayong sering pergi ke dapur untuk mencuri. Setiap Chaeksa mengetahui kebenaran, dia menghukum pelayan di sebelahnya. Dan Hwayong tidak ingin melibatkan orang lain, jadi dia bertekad untuk tutup mulut, untuk membantu dirinya menurunkan berat badan. Berikutnya adalah serangkaian latihan intensif tinggi. Tiap hanya jogging, yoga, restensi, Hwayong juga harus mencuci pakaian, membersihkan halaman, membersihkan lantai. Melalui setiap hari latihan, hati jujur Hwayong telah menarik perhatian Chaeksa. Melihat Hwayong semakin kurus, Chaeksa memutuskan untuk membantunya. Dia menggunakan sihir ilusi untuk membuat hal yang melihat serangga merayap di makanan, sehingga Hwayong juga cepat kehilangan berat badan. Akhirnya Hwayong pun sukses menurunkan berat badan. Ketika dia muncul di depan semua orang kagum. Mojin menatap istrinya dengan ekspresi bingung, tapi sekarang Hwayong hanya ingin balas dendam. Dia memerintahkan Mojin untuk membersihkan kotoran kuda, dan aku pergi untuk berbicara dengan Chaeksa. Setelah itu dia bahkan tidak mengizinkan Mojin menyentuhnya. Mojin marah dan berkata bahwa orang yang dicintai adalah Hongdan. Suatu hari selir kerajaan memberitahu dia tentang perselingkuhannya dengan pelayan, dan dia segera pergi untuk menyelidikinya. Siapa yang mengira akan melihat adegan di mana pakaian dua orang itu berantakan? Kaisar marah dan memutuskan untuk membunuh Mojin dan Hongdan. Tapi suatu hari, sebagai seorang istri, rasa syukur rasa mendalam, bahkan suaminya berselingkuh, tapi Hwayong tidak tega membiarkannya mati. Dia menyembunyikan Kaisar dengan sewenang-wenang, memerintah pelayannya untuk melepaskan Mojin dan Hongdan, dan kemudian memberi mereka banyak barang berharga dan sebuah amplop. Setelah Kaisar mendengarnya, dia marah dan mengusir Hwayong dari istana. Sejak itu Hwayong dan Chaeksa hidup sebagai rakyat jelata. Mojin mengetahui bahwa Hwayong memberikan relik ibunya. Dia merasa sangat bersalah karena mengembalikannya padanya. Dan Hongdan dibutakan oleh uang. Dia menikam Mojin dengan pisau lalu melarikan diri dengan semua uang itu. Pada saat ini Mojin tiba-tiba sadar. Dia ingin kembali dan memohon pengampunan Hwayong. Ketika dia melihat Hwayong dan Chaeksa berbicara dan tertawa bahagia, dia memutuskan untuk pergi diam-diam, tetapi ditemukan oleh Chaeksa. Chaeksa tahu bahwa masih ada Mojin di hati Hwayong, jadi dia memberitahu tentang situasi saat ini. Chaeksa tahu bahwa masih ada Mojin. Setelah itu Hwayong pergi ke tempat Mojin. Keduanya mengatakan semua yang tersembunyi di hati mereka, dan kemudian kembali bersama. Tidak lama kemudian Hwayong melahirkan dua anak yang menggemaskan. Tetapi setelah melahirkan, Hwayong kembali ke tubuh sebelumnya. Melalui apa yang terjadi, kini di dalam hati Mojin hanya ada Hwayong. Dia tidak lagi menghargai penampilan. Bagaimanapun, sampul yang indah tidak sama dengan jiwa yang menarik. Keduanya telah menjalani hidup yang bahagia dan memuaskan fulfilling.
Film berakhir di sini. Di sini saya berharap semua orang menghasilkan banyak uang. Tidak peduli seberapa banyak yang mereka makan, mereka tidak akan gemuk.